Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin senior menyesuaikan. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Abdillah Nasution. Nomor Taruna 2001002. Kelas TD29. Nomor absen 1. Izin untuk menjawab pertanyaan mengenai mata kuliah manajemen proyek. Yang pertama, mengapa pengendalian proyek dianggap memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek? Karena di dalam suatu proyek, pengendalian proyek memiliki peranan penting bagi suatu perusahaan, terutama bisnis yang bergerak di bidang konstruksi dan lain-lain. Pengendalian proyek sendiri memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang penting dalam pengendalian suatu proyek, yaitu yang pertama, untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu bagian dari proyek atau secara menyeluruh. Yang kedua, mengetahui hubungan antara pekerjaan atau dengan pekerjaan lain. Yang ketiga, untuk penyediaan dana atau keuangan. Yang keempat, untuk pengendalian waktu penyelesaian dan lain-lain. Pengendalian proyek juga adalah kegiatan yang mengatur semua pekerjaan proyek, tujuannya agar terlihat berfungsi secara optimal, sehingga pelaksanaan tepat waktu sesuai dengan jadwal proyek, serta membuatnya terkoordinasi agar menghasilkan proyek yang baik. Maka dari itulah mengapa pengendalian proyek dianggap memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek. Yang kedua, salah satu masalah dalam pengendalian proyek adalah terjadinya pelaporan informasi yang kurang akurat. Solusi alternatif yang bisa diberikan adalah membuat tim yang menyusun informasi, mulai dari pelaporan informasi anggaran atau biaya, waktu pengerjaan proyek hingga selesai, agar masalah pelaporan informasi yang kurang akurat tadi bisa terselesaikan dan pengerjaan proyek berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang ketiga, mengapa manajer proyek wajib menguasai ilmu terkait manajemen risiko? Manajemen risiko penting agar dapat terkelola dengan baik untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari. Manajer proyek harus dapat menganalisis seluruh risiko potensial proyek, membuat mitigasi proyek, dan perencanaan jika risiko tersebut terjadi kelak. Risiko tersebut harus disusun berdasarkan kemungkinan terjadinya dan besarnya risiko. Dengan membuat manajemen risiko, proyek dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi. Contoh konfliknya adalah perbedaan ide atau pendapat. Pada saat rapat terjadi debat singkat yang timbul akibat perbedaan ide. Hal ini wajar dan pasti terjadi dalam semua kegiatan tukar pendapat. Perdebatan juga menjadi kesempatan bagus untuk membuat ide menjadi lebih baik. Sesama karyawan perlu menampung ide orang lain, menyuarakan pendapat mereka sendiri, dan kemudian mengumpulkan ide untuk mendapatkan solusi yang baik. Jika ada yang tidak setuju pada suatu ide proyek, harusnya dapat kooperatif memutuskan mufakat bersama. Penyelesaiannya adalah membangun kepercayaan dan rasa hormat, membangun budaya terbuka dengan komunikasi efektif, di mana karyawan cukup cerdas secara emosional untuk memahami pemicu emosional dalam mereka sendiri. Dan menghargai perasaan orang lain adalah kunci terjalinnya tukar pendapat yang sehat dan lancar. Selanjutnya yang kelima, apa yang menyebabkan suatu proyek diberhentikan pengerjaannya? Proyek disebut berhenti bila pekerjaan-pekerjaan proyek sudah sampai pada titik tertentu, di mana tidak mungkin lagi dibuat kemajuan lebih lanjut. Aktivitas penghentian proyek merupakan aktivitas yang kritikal. Oleh karena itu, untuk melakukannya memerlukan prosedur dan mekanisme yang jelas dan sistematis. Ada beberapa alasan mengapa proyek dinyatakan berhenti. Yang pertama, proyek berhenti karena proyek memang sudah selesai sesuai dengan perjanjian kontrak. Yang kedua, proyek lebih menguntungkan bila dihentikan daripada dilanjutkan karena adanya beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan, misalnya kelangkaan sumber daya, kenaikan harga secara mencolok, perubahan kondisi pasar atau kondisi alam. Dan yang terakhir, proyek berhenti karena tidak dapat memenuhi performansi yang diinginkan. Ini bisa terjadi karena perencanaan dan pengendalian yang buruk. Siap, terima kasih.